Ya bersama-sama. Mazmur 11 ayat yang pertama, judulnya adalah Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Ayat 2. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ayat 4. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah Tuhan. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-7, saudara. Saya akan bacakan sekali lagi. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Dengan tidak mengurangi arti, kalau saya balik saudara, berarti orang yang memandang wajah Tuhan, orang yang sudah berhasil menjumpai Tuhan, orang yang sudah berada di hadirat Tuhan dan bisa memandang wajah kemuliaan Tuhan, maka dia akan keluar menjadi orang yang tulus. Amin. Haleluya. Saya katakan seperti ini, artinya orang yang sudah berhasil memandang wajah Tuhan, harusnya dia menjadi pribadi yang tulus. Amin. Haleluya. Tapi kebanyakan hari ini dengar baik. Orang yang katanya keluar dari ruang doa. Orang yang katanya telah melihat Tuhan. Orang yang katanya telah memandang wajah Tuhan. Tapi hari-hari ini masih banyak kita menjumpai bukan orang yang tulus, tapi justru berakal bulus. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini kita melihat banyak sekali kejadian yang enggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Artinya hari ini kalau kita berada di hadirat Tuhan, kita menjadi orang yang memandang wajahnya, kita selalu melihat wajah Yesus, maka kita harus tampil sebagai orang yang tulus, bukan orang yang berakal bulus. Amin. Haleluya. Orang tulus itu apa sih saudara? Kata tulus itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya yang pertama adalah sungguh dan bersih hatinya. Amin. Tulus itu yang pertama artinya adalah sungguh-sungguh dan hatinya bersih. Amin. Haleluya. Jadi orang yang sudah ketemu Tuhan, harusnya hatinya adalah hati yang bersih. Amin. Bukan hati yang dipenuhi dengan kotoran. Kalau kita masih keluar dari hadirat Tuhan, yang katanya kita keluar dari hadirat Tuhan, tetapi yang keluar dari mulut kita masih berupa kotoran, berarti kita belum pernah menjumpai yang namanya Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, orang yang sudah menjumpai Tuhan, dia akan timbul menjadi orang yang tulus, yang artinya adalah orang yang bersih hatinya. Amin. Haleluya. Orang yang seringkali masuk di ruang doa, saya percaya hatinya adalah hati yang bersih. Tapi hari ini saudara, saya melihat banyak saudara kejadian. Waktu saya baru masuk di Jakarta tahun 2021, saya kaget saudara. Dulu di kampung memang saya berasal dari gereja Pantai Kosta, tetapi belum karismatik banget saudara. Begitu saya naik Kopaja saudara, ada salah satu seorang ibu yang saya tahu dia adalah, mungkin dia pendoa syafaat. Tiba-tiba di bus itu dia berbahasa roh saudara, karena kaget. Jadi kagetnya bahasa roh saudara. Dia sampai orang kaget saudara, sampai orang kaget. Tapi saudara tahu ketika dia habis berbahasa roh, dia mulai maki-maki kenek dari bus itu saudara.
Dia mulai mengeluarkan kata-kata yang kotor. Padahal dia tadi kayaknya barusan penyembahan. Tapi kenapa yang keluar kok kata-kata seperti itu? Maka saya jadi heran, saudara. Kalau hari ini orang yang katanya masuk di ruang Maha Kudus tetapi hidupnya kudis. Jangan-jangan dia salah masuk. Dia bukan masuk di ruang Maha Kudus, tapi dia masuk di ruang Maha Kudis. Haleluya. Yang keluar bukan kekudusan tapi kudisan. Amin. Ini adalah fenomena nyata yang terjadi hari-hari ini, saudara. Amin. Hari ini gak salah kita menyembah di hadapan Tuhan. Gak salah kita hebat memuji menyembah Tuhan. Tapi kita harus menjadi orang yang selalu bersih hatinya. Amin. Kalau kita menyatakan diri menjadi orang yang selalu masuk di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan timbul menjadi orang yang bersih hatinya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Orang yang sering masuk di ruang doa pasti tidak akan ngomongin orang lain. Pasti tidak akan bergosip apalagi fitnah. Amin. Haleluya. Orang yang sering masuk di dalam hadirat Tuhan pasti menjaga hatinya supaya hatinya tidak mudah terluka. Amin. Orang yang selalu masuk di dalam hadirat Tuhan, dia pasti membentengi hatinya supaya di dalam hatinya tetap timbul damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan dan tidak pernah damai sejahtera itu tercuri dalam hatinya. Amin. Setiap orang yang masuk di dalam hadirat Tuhan, dia harus memastikan hatinya selalu hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan ada ucapan syukur. Amin. Hari ini saudara, tidak perlu saudara sekolah teologi, gak perlu saudara sampai doktor teologi, gak perlu saudara jadi pendeta besar untuk menilai orang ini orang rohani apa tidak. Amin. Lihat saja dari perkataannya, amin. Walaupun dia dokter teologi, bla 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 segala macam, tapi kalau perkataannya tidak menunjukkan bahwa dia harus keluar dari yang namanya ruang Maha Kudus, maka kita bisa tahu seberapa jauh kerohaniannya. Amin. Kita bisa ukur kerohanian seseorang ketika dia menghadapi masalah, tekanan, fitnahan apapun, dia masih mengucap syukur atau tidak. Haleluya. Dia masih bisa bertahan atau tidak. Tapi hari ini dengar baik. Orang yang keluar dari ruang Maha Kudus, dia akan punya hati yang kuat. Amin. Dia tidak akan mudah tergores. Bahkan walaupun banyak orang menyakiti, dia masih bisa mengampuni. Ini yang dahsyat. Amin. Ini orang yang tulus. Ini orang yang sudah berhasil memandang wajahnya Tuhan. Haleluya. Hari ini saudara dan saya beri kesempatan untuk mengecek diri kita. Tuhan, benar enggak selama ini aku ke gereja aku ketemu dengan Engkau? Bisa dicek dari cara hidupku. Kalau yang keluar dari hatiku adalah sesuatu yang masih kotor, yang keluar dari hatiku bukanlah sesuatu yang bersih, bukanlah ketulusan, tapi kebulusan. Haleluya. Maka kita belum berhak menyandang sebagai orang yang keluar dari ruang Maha Kudus. Dan jangan-jangan kita salah kamar. Kita masuk di ruang Maha Kudus. Amin. Haleluya. Ini fenomena yang terjadi, saudara. Jadi hari ini, yuk kita menjadi pribadi yang terus mau mengubah diri kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga ketika kita memandang wajah Tuhan, kita tidak akan ditolak oleh Tuhan. Karena darah Kristus yang menyucikan kita, menjadikan kita baru. Amin. Dan kita mau dididik. Dan ketika kita keluar dari yang namanya hadirat Tuhan, maka kita akan memancarkan yang namanya kemuliaan Tuhan. Saudara tahu, ketika Musa saat itu sudah berjumpa dengan Tuhan, ketika dia baru saja berjumpa dengan Tuhan, maka orang-orang Israel berkata seperti ini, Musa, kami enggak sanggup melihat kilau wajahmu. Makanya sampai Musa menudungi mukanya. Karena wajahnya begitu terang, begitu bersinar. Sehingga orang Israel saat itu enggak bisa melihat cahaya yang begitu terang itu. Artinya apa? Begitu menyilaukan. Setiap orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, yang terjadi adalah kemuliaan Tuhan harus nampak. Amin. Dalam hidupnya. Haleluya. Makanya lagu penyembahan tadi, katakan apa? Layak
dipuji, disembah. Terus, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Awalnya gimana saudara? Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menantikan kemuliaan nama. Ya, setiap yang ada di muka bumi itu harus menyaksikan kemuliaannya Tuhan. Amin. Tapi yang ada hari-hari ini orang bukan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Gak tahu dia menyaksikan apa. Tapi kadang dia justru malah menyaksikan. Dia sanksi terhadap kuasa Tuhan. Dia sanksi bahwa Tuhan adalah Jehovah Rafa. Dia sanksi bahwa dia adalah Jehovah Jireh. Amin. Tapi hari ini orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, dia punya ketetapan hati. Aku mau memuliakan Tuhan melalui apa yang ada dalam hidupku. Amin. Jadi hari ini kita gak boleh sembarangan saudara. Karena kita ini bait Allah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jangan sampai sesuatu yang kotor itu keluar dan bahkan masuk di dalam hidup kita. Dan mengotori hidup kita. Sehingga yang keluar dari hidup kita semuanya jadi kotor. Amin. Bulan kemarin kami mengadakan minggu doa saudara di Duren Sawit. 3 hari kita berdoa, doa puasa dari Jumat, Sabtu dengan Minggu. Kita berdoa dan berpuasa saat itu. Pada saat saya menyampaikan sharing, saya katakan seperti ini saudara. Bahwa ketika kita berdoa, kalau Esther dulu berdoa, maka semua orang dan bahkan semua binatang harus berpuasa. Bahkan anjing gak boleh menggonggong saat itu. Gak boleh makan, kucing gak boleh makan, semua harus berpuasa. Dan kita pun juga, yang tadinya mulut kita penuh dengan keluar kata-kata hewan, kata-kata kebun binatang. Hari itu kita harus menjadi pribadi yang mengekang lidah kita. Amin. Itu hakikat dari puasa. Amin. Kita mengekang lidah kita supaya enggak keluar kata-kata yang menyakiti orang, supaya enggak keluar kata-kata yang mendukakan orang, bahkan mendukakan hati Tuhan. Hari ini yuk kita menjadi orang yang tulus. Orang yang tulus itu orang yang apa saudara? Yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh dan bersih hatinya. Gak mau hatinya dikotori. Yang kedua, tulus itu artinya adalah jujur. Amin. Artinya jujur. Jujur itu berarti tidak ada topeng. Amin. Tidak ada topeng. Orang yang jujur, saya percaya akan dipelihara Tuhan. Amin. Orang yang jujur adalah hasil dari orang yang telah berjumpa dengan Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan, orang yang mengalami hadirat Tuhan. Saya percaya produknya adalah orang-orang yang jujur. Tapi hari ini kalau kita menjumpai orang-orang yang gak berintegritas, orang yang gak pernah punya kejujuran, saya curiga dia bukan masuk di ruang Maha Kudus, tapi di ruang Maha Kudis. Haleluya. Jadi anak-anak Tuhan harus jujur. Saya mau menyaksikan lagi saudara. Orang jujur akan dipelihara Tuhan. Amin. Saya menyaksikan saudara pada saat COVID Maret 2020. Semua usaha, banyak usaha bangkrut. Bukan hanya dunia usaha bangkrut, tetapi gereja juga tutup. Amin. Banyak orang saat itu mengeluh. Banyak rekan-rekan saya, kantor notaris, lawyer semuanya gak ada kerjaan semua saudara. Maret 2020 kita menjadi seseorang yang terkungkung karena kita harus hanya tinggal di rumah saja. Tapi dengar baik, saat itu pada bulan Mei, saya dapat satu kerjaan saudara. Yang kerjaan itu saudara, orangnya bilang begini, Pak, saya mau bikin PT.
Harganya harga COVID ya. Haleluya. Artinya ditawar habis-habisan saudara. Karena 2 bulan gak ada pekerjaan saudara. Ya sudah saya terima saudara. Begitu saya terima ternyata data yang mau dia masukkan itu saudara. Itu sampai hampir 600 data saudara yang mau dimasukkan. Data usahanya saudara. Dan biasanya orang itu kalau 10 aja itu sudah banyak, tapi dia masukin sampai 600. Saya 3 hari itu nginput saudara. Saya baru merasa, aduh ini pekerjaan yang sangat menyiksa saudara. Belum lagi internet mati, kalau internet mati udah harus ngulang dari awal. 600 saudara, itu 3 hari ya saudara. Dan saudara tahu, sudah harganya, harga COVID. Harganya harga yang sudah ditekan, harga yang penuh dengan diskon. Saat itu, Pak, kami kan berdua nih pemegang saham. Nanti teman saya transfer setengah, saya transfer setengahnya lagi. Oh siap, siap. Hari ini partnernya klien saya ini transfer setengah, saudara. Besoknya partnernya lagi itu transfer setengah lagi. Berarti sudah lunas. Sudah lunas saudara. Besok harinya saudara, klien saya ini transfer lagi setengah. Saudara, haleluya. Jadi ada double kali bayar, berarti saya dapat 1,5 saudara dari nilai proyek itu. Dan saudara tahu, kalau saya gak tulus di hadapan Tuhan saat itu, udah biarin aja. Biarin aja, kemarin dia nawar-nawar sampai ini. Sekarang malah kemahalan kan bayar saya. Itu artinya kelebihan. Saya ada kesempatan saudara ambil itu, karena apa? Zaman COVID saudara. Kerjaan gak ada, orang susah cari kerjaan, banyak PHK. Saat itu ada orang transfer lebih. Dan orang itu tidak pernah menanyakan, saudara. Dari kemarin kok gak pernah nanya. Pada saat dia transfer lagi, saya bilang, Pak sudah cukup. Bapak transfer kelebihan. Mana nomor rekeningnya, saya kirim balik. Saudara, gak nyampe 1 menit saudara. Saya katakan, Pak kenapa ditransfer lagi? Teman Bapak kemarin sudah lunasi semua. Ah masa sih Pak Paulus? Iya. Terus dia katakan seperti ini, saya baru melihat orang Kristen yang seperti Pak Paulus. Haleluya. Wih, jangan amin. Berarti dia hanya melihat saya yang jujur. Orang Kristen lain kemana yang pernah ketemu Bapak ini saudara? Karena Bapak ini haji. Haleluya. Haleluya. Saya sedih saudara, dia bilang begitu. Dia bilang, baru kali ini saya ketemu orang seperti Pak Paulus. Loh, orang Kristen yang selama ini ditemui itu kayak apa modelnya, amin. Haleluya. Hari ini langka orang jujur, amin. Hari ini langka orang yang berintegritas. Tapi dengar baik, hari itu saya minta nomor rekening, saya kejar-kejar nomor rekening, tidak dikasih saudara. Sampai akhirnya ada pernyataan dari Bapak itu, Pak Paulus sudah gak usah dikembalikan. Amin. Itu sebagai DP untuk proyek selanjutnya. Haleluya. Dengar baik, orang yang jujur tidak akan pernah kekurangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan saudara tahu, proyek itu gak nyampe 10 juta saudara. Tapi karena dia bayar lebih dan gak mau dikembalikan saudara. Dia memberi saya proyek bulan depannya berapa saudara? Hampir senilai 36 juta. Dia percayakan kepada saya dan tidak memakai DP. Bayangkan saudara. Haleluya. Artinya hari-hari ini saudara, orang yang keluar dari hadirat Tuhan, produknya harus menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Orang yang tulus berarti orang yang punya integritas, ada kejujuran. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir saudara, kata tulus ini artinya adalah tidak pura-pura. Amin. Tulus itu artinya tidak pura-pura. Kalau kita mengasihi, wah, enggak pura-pura saudara, enggak pura-pura. Disambut dengan baik dan mengasihi, enggak pernah ada kepura-puraan dan enggak pernah membeda-bedakan. Amin. Haleluya.
Haleluya. Saya pernah punya pengalaman, tapi saya sekali lagi ini hanya contoh, saudara. Ini hanya contoh, tapi inilah pelajaran bagi kita supaya kita punya integritas dan kita menjadi pribadi yang tidak pernah mau berpura-pura. Amin. Haleluya. Suatu ketika saya diundang melayani, saudara, di sebuah gereja. Dan ketika melayani, penyambutannya ya biasa, sudah biasa aja, biasa. Udah, Pak Pendeta duduk, oke, udah, saudara. Tapi saudara tahu, saudara, ketika suatu saat ada gembala senior datang gereja itu, saudara, penyambutannya, saudara, Pak Presiden, saudara, haleluya. Dan kami, tim penggembalaan yang lain itu berkata, kok mereka mentang-mentang si babe yang kesini, penyambutannya beda. Saya bilang, kita nggak usah pikirin. Kita bukan orang yang seperti itu. Tapi pelajarannya apa, saudara? Kalau kita membeda-bedakan perlakuan terhadap seorang, maka kita bukan disebut sebagai orang yang berintegritas, tapi kita masih banyak kepura-puraan. Amin. Kita masih membeda-bedakan orang. Hari ini apapun, siapapun hamba Tuhan, kita harus hargai. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini menjadi pelajaran baik bagi saya, bagi kita semua, supaya kita gak pandang bulu. Saya mau jemaat lama, jemaat baru, saya mengasihi kita semua. Amin. Saya mendoakan kita semua. Amin. Gak pandang bulu. Ntar yang kolektornya banyak, yang ini Pak Pendeta pasti doanya lebih kencang. Enggak, saudara. Amin. Doa saya sama. Amin. Haleluya. Yang ngasih persembahan besar saya doakan paling banyak. Enggak, saudara. Semuanya sama. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita harus menjadi orang yang jujur, yaitu orang yang sungguh-sungguh dan bersih hati. Dan yang kedua, orang yang tulus itu adalah orang yang jujur. Dan yang ketiga, orang yang tulus itu adalah orang yang tidak pernah ada kepura-puraan di dalam hatinya. Amin. Di dalam hidupnya tidak ada pernah kepura-puraan. Haleluya. Hari ini, saudara, berkat apa yang dialami oleh orang tulus, saudara? Berkat apa yang akan diperoleh oleh orang yang tulus, saudara? Mari kita baca di dalam Mazmur 11 tadi, saudara. Ayat yang pertama, Mazmur 11 ayat yang pertama dikatakan apa, saudara? Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Haleluya. Ini adalah berkat bagi orang yang tulus, saudara. Dia akan punya perlindungan dari Tuhan. Dia akan terhindar dari panah api setan. Amin. Yang sedang dirancang di kegelapan. Amin. Orang-orang yang tulus akan dibuat Tuhan, akan dibentengi Tuhan. Dan dia akan diluputkan dari panah api setan. Haleluya. Setiap orang-orang yang tulus yang sudah keluar dari hadirat Tuhan pasti tidak akan mempan dengan yang namanya panah api setan. Haleluya. Jadi hidupnya pasti terproteksi hari ini. Haleluya. Saya percaya, saudara, kalau kita punya ketulusan, tidak ada satupun yang bisa menembus kita. Amin. Haleluya. Saya percaya, saudara, hari ini melayani Tuhan itu begitu berat. Sangat berat, gak mudah, saudara. Ada panah api setan yang mulai diluncurkan. Mulai yang dari namanya fitnahan. Mulai yang dari namanya, segala macam. Sudah saya terima, saudara. Tapi panah api setan itu semuanya tidak pernah mengenai saya. Tidak pernah menembus hati saya sehingga hati saya terluka. Enggak, saudara. Walaupun fitnahan, rancangan jahat, dirancangan terhadap hidup saya mau katakan saya memberkati orang itu. Amin. Saya memberkati orang yang memfitnah saya. Saya memberkati orang yang mungkin hari-hari ini tidak menyukai saya. Amin. Dan saya tidak mau itu menjadi sesuatu yang menyakiti hati saya. Amin. Karena apa, saudara? Karena Tuhan melindungi. Amin. Kalau Tuhan gak melindungi, saudara, dapat panah api setan sedikit, dapat fitnahan, dapat goncangan,
kita langsung tewas di tempat. Haleluya. Tapi hari ini setiap orang yang tulus akan dapat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ini berkat yang pertama, saudara. Berkat orang tulus adalah dia punya perlindungan dari panah api setan. Amin. Tuhan akan melindunginya. Yang kedua, saudara, berkat bagi orang-orang yang tulus itu apa, saudara? Ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ketiga dari Mazmur 11. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Apabila dasar-dasar dihancurkan, dasar-dasar ini berbicara mengenai etika, berbicara mengenai hukum. Ketika hukum-hukum ini dihancurkan, kemana orang benar itu akan pergi? Artinya hari ini, saudara, orang-orang yang benar, orang-orang yang tulus, dia lari kepada hukum yang benar. Amin. Dia tidak pernah mencampur adukan hidupnya kepada hukum yang gak benar. Artinya dia selalu mencari yang namanya hukum yang benar. Hari ini kalau sesuatu yang gak benar, pasti dia jauhi. Dan saya percaya orang yang tulus diproteksi Tuhan, supaya dia terus ada di dalam Taurat Tuhan. Dia terus ada di dalam hukumnya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita karena apa? Tuhan memberikan ketetapan-ketetapannya. Tuhan berikan firman-Nya. Haleluya. Dan firman-Nya itulah yang menjadi perlindungan dalam hidup kita. Amin. Kalau firman itu sudah enggak ada, maka orang benar juga enggak ada di situ. Amin. Kalau di situ sudah tidak ada firman Tuhan, maka orang benar juga enggak ada di situ. Maka orang benar akan mencari di mana ada kebenaran itu. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi hari ini tidak ada tempat di mana ketika tidak ada kebenaran terus orang benar ada di situ, enggak, saudara. Ketika ada orang benar, maka di situ hukum ditegakkan. Amin. Haleluya. Hari ini, saudara, kalau bangsa kita mengalami goncangan hukum yang luar biasa, makanya harus ada orang yang mau berdiri tegak untuk menegakkan hukum itu apapun resikonya. Saya banyak punya teman lawyer, saudara, yang luar biasa, yang menegakkan hukum. Dan salah satu lawyer teman saya itu yang kemarin membela yang kasusnya Sambo kemarin, siapa itu? Eliezer, saudara. Teman saya salah satu tim advokat yang menangani Eliezer, saudara. Dan dia tidak dibayar, pro bono semua. Bahkan sebelum itu, waktu saya masih berkantor, satu kantor dengan tim saya ini, saudara. Di Sulawesi ada seseorang yang salah tangkap sampai dihukum sampai puluhan tahun, dibebaskan oleh lembaga bantuan hukum ini. Haleluya. Saya percaya ketika ada orang benar, maka kebenaran harus ditegakkan. Haleluya. Tapi hari ini, kalau orang tidak ada kebenaran di tempat itu, maka orang benar harus tetap dia berjuang untuk kebenaran itu. Dimanapun ada orang benar, maka kebenaran harus ditegakkan. Karena kalau sampai gak ditegakkan, maka orang benar akan mencari. Di sini dikatakan apa, saudara? Apabila dasar-dasar itu dihancurkan, ketika hukum-hukum, ketika ketidakbenaran itu yang ditegakkan, maka orang-orang benar akan pergi dari sana. Kita tahu bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dia mau menegakkan hukum Tuhan, aku tidak mau menyembah raja. Amin. Aku tidak mau menyembah raja, tapi dengar baik, dia tetap mau dengan ketetapan hatinya, dia mau menyembah Tuhan yang Esa. Tapi dengar baik, apapun resikonya saat itu, walaupun harus mati di perapian yang menyala-nyala, tetapi Sadrak, Mesak, Abednego menjadi orang yang diluputkan Tuhan. Amin. Mereka tetap bertahan di dalam kebenaran sampai akhirnya raja mengakui bahwa Tuhannya orang Israel adalah Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang agung. Amin. Haleluya. Yang kedua ini, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Berkat bagi orang tulus itu apa, saudara? Berkat bagi orang yang tulus itu apa? Mari kita baca, saudara. Ayat yang mulai ayat yang kelima. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencinta kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang tulus
akan memandang wajah Tuhan. Yang ketiga, saudara, orang yang tulus itu adalah dia akan punya berkat yang namanya dia punya keintiman dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Orang yang tulus berkatnya adalah dia akan punya perkenanan Tuhan. Tuhan selalu berkenan terhadap hidupnya. Amin. Orang yang tulus selalu dibukakan pintu oleh Tuhan. Tapi dengar baik, orang yang gak tulus pasti tertutup pintunya oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat yang kelima dikatakan apa, saudara? Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ini orang yang keras, mungkin keras hati atau keras kepala. Pokoknya mencintai kekerasan. Maka Tuhan membenci, artinya apa? Tuhan menolak orang-orang seperti ini. Tetapi orang yang tulus hatinya, orang yang mau jujur, orang yang mau bersih hatinya, Tuhan membuka tangannya. Dan aku mau biarkan dia memandang wajahku. Amin. Haleluya. Ada lagu lama yang saya suka. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah dia? Terus apa, saudara? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah dia. Amin. Hanya orang-orang yang tulus hatinya yang dapat menjumpai Tuhan. Makanya hari ini, yuk kita menjadi orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan. Supaya kita menjadi pribadi yang bisa memandang wajah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini. Engkau mengajar kami supaya kami punya ketulusan. Engkau mengajar kami untuk kami menjadi orang yang tulus. Menjadi orang yang sungguh-sungguh bersih hati. Menjadi orang yang jujur dan orang yang tidak pura-pura.